Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam kita sekarang ini dalam masa-masa yang tidak pernah kita inginkan, masa-masa bahwa seluruh dunia itu diguncang dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan segala sesuatu atau yang disebut apakah itu penyakit, virus dan lain sebagainya segera hilang, dan akhirnya kita akan laksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Dan kepada anak-anak semua, alhamdulillah hari ini kita dapat bertatap muka walaupun melalui media seperti ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi segala sesuatu yang menjadi niat baik kita semua. Kita yang ada di sini, kalian yang ada di sana, itu akan selalu semangat dalam mengikuti belajar mengajar dengan keadaan yang sangat mungkinlah dikatakan bahwa seperti ini itu tidak layak, tidak bisa maksimal dalam kita memberikan materi ataupun kalian menerima materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Oke? Nah, anak sekalian, hari ini kita akan belajar. Yang pertama, mungkin beberapa tahun kalian berada di sini kita nggak pernah belajar bersama dengan saya, terutama ini dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, karena di kelas 1 kalian belajar dengan Pak Nafsi, kelas 2 kalian belajar dengan Pak Nafsi, dan baru di kelas 3 kita bisa bertemu. Dan mudah-mudahan di awal pertemuan ini, walaupun hanya dengan batas yang seperti ini, kita semua dapat tetap semangat mengikuti pelajaran yang akan kita laksanakan ini. Oke, langsung saja. Silahkan diperhatikan. Hari ini kita akan belajar tentang laporan percobaan. Nah, laporan percobaan itu adalah sebuah laporan yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Terlebih dahulu, yang namanya teks laporan percobaan ini ada beberapa kata yang punya istilah. Yang pertama itu adalah teks. Teks itu adalah bisa berupa sebuah tulisan ataupun lisan. Baik tulisan ataupun lisan ini, bila kita sampaikan dalam bentuk laporan, itu sudah dinamakan sebagai teks. Sekarang laporan, sebuah penyajian yang kaitannya dengan laporan lisan ataupun tulisan. Kemudian percobaan itu adalah sebuah yang dinamakan dengan eksperimen. Eksperimen itu bahasa kerennya bagi kita, bahasa gaulnya. Kalau bahasa kita itu adalah coba-coba, tapi jangan sampai buat anak kok dicoba-coba. Itu nanti masuknya ke apa itu kemarin di iklan antangin kah atau punya angin kah? Oke, kita lepas dari itu. Yang namanya eksperimen itu adalah sebuah percobaan yang dilakukan untuk mencari sesuatu yang belum pernah kita tahu. Kebenarannya seperti apa, faktanya itu seperti apa. Oke, teks laporan percobaan. Yang pertama kita akan bahas yang namanya laporan percobaan. Dalam laporan percobaan itu yang terpenting itu adalah yang pertama itu adalah menguji. Kenapa dikatakan menguji? Karena dalam sebuah laporan percobaan itu perlu yang namanya pengujian. Pengujian kenapa perlu dilakukan? Karena untuk mengetahui segala sesuatu memang perlu ada diuji. Contoh, kalian sekolah sudah belajar
Belajar kemampuan kalian perlu diuji dengan apa? Dengan evaluasi. Evaluasi melalui apa? Diberikan soal, diberikan sebuah ulangan, itu namanya adalah menguji. Maka oleh karena itu setelah dilakukan pengujian maka akan terlihat hasilnya. Kalau kita tahu hasilnya, maka kita akan mengetahui bagaimana hasil atau sesuatu yang kita inginkan itu tercapai atau tidaknya. Banyak kalian ulangan matematika sebagai contoh simpelnya. Kalian paham dengan angka 5 dikali 5. Itu jumlahnya adalah 25 kalau nggak salah. Nah, mudah-mudahan benar karena saya bukan guru matematika. 5 kali 5 itu adalah 25. Dari mana datangnya 25? Karena 5 ini bahasa orang enaknya dalam belajar itu adalah 5 dikali ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 25. Kenapa dikatakan 25? Karena 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 20, tambah 5 25. Itu namanya pengujian. Dari mana datangnya 25? Karena 5 ditambah 5 sampai urutan kelima itu namanya pengujian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu adalah bukti. Setelah ada pengujian, maka perlu ada yang namanya bukti. Kenapa? Karena untuk membuktikan bahwa hasil yang kita inginkan itu memang benar-benar ada. Itu namanya adalah bukti. Kalau bukti itu ada, maka sesuatu hal yang dianggap orang remeh itu akan kalau memang sudah bukti itu ada, sesuatu yang dianggap orang itu remeh, maka kita bisa membuktikan dengan ini loh hasil, ini loh bukti yang pernah aku coba. Kita menguji bahwa warna dari tahi sapi itu adalah hitam. Kenapa hitam? Sedangkan tahi manusia kok tidak hitam. Nah, itu perlu pengujian. Kenapa kok bisa hitam? Mungkin makanannya berbeda, mungkin prosesnya di dalam berbeda. Nah, kemudian menghasilkan sebuah bukti. Buktinya, ternyata yang menghasilkan warna hitam dari kotoran sapi itu adalah karena ini. Prosesnya dari pengolahan yang ada di tubuh sapi itu karena begini. Itu namanya membuktikan. Nah, sekarang bahwa laporan percobaan itu perlu ada dua permasalahan. Yang pertama itu adalah kita perlu menguji, bahwa setelah menguji kita perlu ada pembuktian. Kemudian dalam laporan percobaan ini ada yang disebut sebagai sebuah ciri. Nah, ciri ini ciri-ciri. Sebelumnya mohon maaf karena mungkin tulisan saya terlalu bagus sehingga kalian mudah untuk memahami. Sangat sulit kalian menemukan tulisan yang sangat bagus seperti ini. Sebagus-bagus tulisan saya masih jelek tulisan yang tidak mau menulis. Gimana sih itu? Sejelek-jelek tulisan saya masih jelek orang yang tidak mau menulis. Nah, itu maksud saya seperti itu. Ciri-ciri ini bahwa saya mau menyampaikan untuk memudahkan kalian dalam mengetahui, menghafal ciri-ciri dari laporan percobaan ini. Saya beri teknik, saya beri rumus, yaitu adalah kata tangkap, nggak kelihatan ya, nanti dulu. Nah, kelihatan. Tangkap objek. Kenapa saya katakan tangkap objek? Yang pertama, 1. Ciri-ciri dari laporan percobaan. Tangkap objek. Kenapa tadi saya sebutkan bahwa ini adalah sebuah rumus untuk memudahkan bahwa
Dalam membuat laporan percobaan, ciri-cirinya yang pertama adalah tangkap objek. Karena yang pertama, tangkap. Kita ambil kata yang pertama itu adalah ta. Ta itu artinya tuliskan sebagai fakta. Maaf, baterainya habis nih, ntar dulu ya. Fakta. Segala sesuatu yang kita inginkan, kita ingin sampaikan, karena kita adalah sebuah percobaan, eksperimen, maka hasilnya itu harus menunjukkan sebuah kebenaran. Dapat bahwa fakta ini dibuktikan. Jadi fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya. Sesuatu hal yang dapat dibuktikan bahwa itu disebut sebagai fakta. Kalau masih dalam sebuah pemikiran, oh ini kayaknya, ini hasilnya nanti seperti ini. Kalau masih kata kayaknya, berarti itu adalah opini, belum menjadi sebuah fakta. Yang kedua kita ambil yang engkap. Apa itu engkap? Engkap itu. Bukan seperti itu, tapi engkap itu adalah lengkap. Sebuah laporan yang ingin kita sajikan itu harus lengkap. Kenapa harus lengkap? Supaya orang lain dalam membaca, mengkaji laporan yang ingin kita sampaikan itu memang benar-benar mereka itu memahami apa yang kita inginkan. Lengkap berarti sudah sempurna. Bahasanya seperti itu. Jadi supaya memudahkan orang memahami apa yang kita sampaikan. Yang ketiga ada objek. Objek ini adalah ya objektif. Apa itu kata objektif? Objektif itu bisa diartikan sebagai sebuah pengertian apa adanya. Jadi kalau sudah kata apa adanya, apa yang ada dalam sebuah laporan, maka itulah hasil yang harus kita sampaikan. Tidak diada-ada, tidak dibuat-buat, maka harus sesuai dengan apa yang ada. Semuanya tahi sapi warnanya hitam, ya tetap warna hitam, jangan dibuat-buat warna kuning nanti jadi warnanya tahi kita manusia. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui yang namanya ciri-ciri itu ada 3 ciri-ciri laporan percobaan: fakta, lengkap, objek. Kalau kita ingin memudahkan, kita tidak mau menghafal ini, maka hafallah kata kuncinya, yaitu adalah tangkap objek. Tangkap objek itu adalah ciri-ciri dari laporan percobaan. Maka silahkan kalian pahami yang namanya ciri-ciri dari tangkap objek. Ada fakta, lengkap, objektif. Fakta artinya itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang dapat dibuktikan, yang tidak bisa direka-reka. Maka itu sesuai fakta. Lengkap, penyajian harus sempurna, penyajian harus lengkap, supaya orang bisa mudah memahami apa yang kita sampaikan. Objektif, apa adanya. Kenapa dikatakan apa adanya? Karena sesuatu yang kita hasilkan dari laporan percobaan, apapun hasilnya, itulah yang harus kita tuangkan dalam bentuk tulisan itu ataupun lisan itu, apa adanya. Kemudian yang terakhir selain ciri-ciri tadi, ada yang disebut sebagai, saya geser. Dalam laporan percobaan itu ada yang disebut sebagai fungsi. Nah, fungsi ini ada juga dikatakan sebagai, dalam ciri-ciri tadi adalah rumusnya. Saya juga punya rumus. Ya, dalam fungsi ini saya katakan tadi bahwa kita punya rumus. Yang pertama itu adalah untuk memudahkan kita memahami. Itu adalah info buku masa tenggang. Info buku masa tenggang, bila kita jabarkan dengan yang seperti kayak tadi, seperti pada ciri-ciri, yaitu adalah pertama, informasi. Kenapa fungsinya dari laporan percobaan itu sebagai informasi? Karena
kita ingin memberikan informasi kepada orang yang membaca, ingin mengetahui, ingin melihat tentang percobaan kita, maka kita butuh yang namanya informasi. Fungsinya dari laporan percobaan itu, karena fungsi dari informasi itu adalah untuk memberitahukan kepada orang. Jadi orang itu membutuhkan informasi tentang laporan percobaan kita. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, dari kata buku kita ambil kata apa nih? Bu. Bu itu adalah bukti. Fungsi dari percobaan itu adalah membuktikan. Selain yang pertama itu adalah informasi, informasi adalah untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain yang dibutuhkan oleh orang lain, itu namanya adalah informasi. Kemudian bukti. Laporan percobaan itu memang perlu yang namanya pembuktian. Maka fungsi yang pertama, fungsi yang kedua itu adalah bukti. Yang ketiga, yaitu adalah dokumentasi. Kenapa disebut sebagai dokumentasi? Karena ini adalah sebuah gambaran bahwa kita dalam melakukan percobaan perlu yang namanya sesuatu. Yang pertama tadi pembuktian, yang kedua adalah informasi. Maka ini adalah sebuah dokumentasi kita untuk bisa dijadikan sebagai bukti bahwa kita ini loh ada, ini loh punya yang pernah kita lakukan sebagai percobaan. Kalau hanya bukti saja, tidak ada dokumentasi bagi kita, baik itu dokumentasi untuk kita ataupun dokumentasi yang diperlukan oleh orang lain, maka kita siap. Yang keempat adalah apa nih? Masa itu adalah pemecahan masalah. Jadi sebuah percobaan fungsinya yang keempat adalah pemecahan masalah. Kenapa disebut sebagai pemecahan masalah? Karena percobaan itu tujuannya adalah untuk kita mencari sebuah titik terang, untuk mencari sebuah hasil dari sebuah masalah yang ingin kita jadikan sebagai eksperimen atau percobaan tadi. Maka kita perlu yang namanya hasil. Hasil itulah yang akan menjadikan kita bahwa kita mantap membuat sebuah percobaan. Maka perlu adanya yang namanya pemecahan masalah dalam fungsi itu. Kita tadi di awal-awal sudah saya sampaikan bahwa contohnya, kenapa tai sapi itu warnanya hitam? Nah, karena kita itu ingin tahu, maka fungsi yang keempat dalam percobaan ini adalah memecahkan masalah. Kenapa kok bisa hitam? Kenapa kok nggak bisa kuning warnanya? Kalau kuning itu karena apa? Apakah minum pil yang berwarna kuning? Kalau hitam, minum pil apa yang warna hitam? Ya mungkin bisa jadi karena makanannya sudah berbeda dengan kita. Kemudian yang kelima, tenggang. Tenggang itu adalah tanggung jawab. Yang terakhir, yaitu adalah fungsi yang terakhir dalam laporan percobaan, itu adalah tanggung jawab. Artinya dalam laporan percobaan yang kita buat itu bisa dipertanggungjawabkan. Percobaan kita, hasilnya kita bisa dipertanggungjawabkan dari semua yang apa kita lakukan dalam percobaan itu. Kalau sudah bisa dipertanggungjawabkan, maka hasil itu bisa dijadikan sebagai sebuah eksperimen yang memang benar, itu ada hasilnya, bermanfaat bagi orang banyak. Ya, jadi dalam informasi tadi, dalam percobaan tadi itu ada fungsi, yaitu fungsinya adalah gak usah menghafal ini kalau susah. Sekali lagi, gak usah menghafal ini kalau susah. Fungsi dari laporan percobaan, cukup hafal kalian itu adalah info, buku, masa, tenggang. Info artinya informasi, buku, bukti dan dokumentasi, masa, pemecahan masalah, tenggang, tanggung jawab. Info, informasi ini. Buku, bu sama ku. Masa, masalah. Tenggang,
tanggung, kok tenggang, tanggung, maaf salah ya, biasa kita sebagai manusia memang tempatnya salah, tempatnya hilap. Oleh karena itu perlu adanya yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Betul. Siapa yang nggak datang ke rumah kemarin? Ditunggu-tunggu tuh sisa banyak makanan saya, jajan saya, makanya datang. Awas nggak datang, hari raya yang akan datang. Kalau hari raya kurban silahkan datang, banyak sapi di rumah nanti, sapinya ya. Tanggung, yaitu adalah tanggung jawab, info buku masa tanggung. Jadi ada informasi, bukti, dokumentasi, pemecahan masalah, tanggung jawab. Nah, ini adalah sekilas tentang materi kita, laporan percobaan. Yang pertama tadi kita ada membahas dalam laporan percobaan itu adalah ciri-ciri itu saya beri rumus, yaitu adalah tangkap objek, tangkap fakta lengkap, objek objektivitas atau objektif. Kemudian ada fungsi itu adalah bila kita memudahkan, saya tadi ada masih rumus, yaitu adalah info buku masa tanggung, informasi, bukti, dokumentasi, pemecahan masalah, tanggung jawab. Oke, mudah-mudahan di materi yang singkat ini kalian dapat memahami apa yang menjadi sebuah permasalahan di materi kita pada hari ini. Materi hari ini sekali lagi saya ingatkan bahwa adalah laporan percobaan. Laporan percobaan itu adalah sebuah eksperimen, sebuah percobaan yang akan kita lakukan dalam bentuk apapun yang belum pernah kita lakukan dan ingin kita lakukan, itu namanya eksperimen. Oke, anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa memahami, kalian bisa mengerti tentang laporan percobaan ini. Dan selanjutnya minta tolong dari materi yang seringkas ini kalian resume, kalian ringkas sebagai bahan evaluasi kalian dalam pembelajaran daring ini. Silahkan resume atau ringkas materi yang baru sampaikan tadi ke dalam buku Bahasa Indonesia. Ingat, khusus Bahasa Indonesia. Kalau tidak menerima buku campuran dari mata pelajaran lain, karena setiap pembelajaran saya selalu menekankan bahwa buku itu harus masing-masing. Dalam buku Bahasa Indonesia itu ada buku catatan, ada buku latihan. Latihan dengan catatan tidak boleh dibagi, tidak boleh dicampur, harus dibagi. Buku catatan, latihan. Sewaktu-waktu latihan itu dikumpul, catatan masih ada di rumah. Oke? Mudah-mudahan bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi. Sekali lagi saya beri tugas, silahkan kalian meringkas materi percobaan saya ini. Tidak usah banyak-banyak. Apa yang kalian pahami, apa yang kalian ketahui tentang laporan percobaan yang baru dijelaskan tadi, silahkan kalian tuangkan dalam buku tulismu. Sepengetahuan, sebisa kamu, sepemahaman kamu sendiri. Jadi silahkan kalian merisum, membuat sebuah catatan kecil di buku kamu sebagai pengingat bahwa kamu ada belajar. Supaya nanti kalau kamu melaksanakan ulangan, ada yang dibaca, ada yang dibuka. Saya khawatir kalau kamu kalian menyimpan dalam video, sewaktu-waktu mungkin HP yang namanya buatan manusia bisa hilang, bisa rusak, dan lain sebagainya, yang akhirnya mengakibatkan kita tidak punya apa-apa. Bukti materi belajar kita nggak ada. Oke, sekali lagi silakan kalian catat, kalian resume di buku catatan kalian masing-masing. Dan untuk pengumpulan tetap akan dikumpul, nanti akan sampaikan kapan waktunya untuk mengumpul materi itu. Dan setiap sebulan sekali nanti saya akan melakukan evaluasi, apakah itu dalam bentuk soal, apakah itu dalam bentuk lisan, baik itu tertulis ataupun lisan dalam soal-soal itu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kalian juga memahami apa yang saya sampaikan. Dan salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.